Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tes suara, apakah bisa terdengar jelas suara saya ya? Jelas, Gus. Jelas, Gus. Jam berapa? Oh, ini di Indonesia atau di Australia? Saya ada di hatimu, Prof. Siap. siap. Luar biasa, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pak Rektor dan pimpinan Unisma dan Sivitas Akademika yang saya hormati, sahabat saya ini ada Gus Miftah, juga ada guru kita semua Prof. Ii, juga ada senior kita Romo Beni, juga ini moderator ini sahabat saya dan juga guru saya ini Prof. Masud Said. Kami dulu sama-sama S3 di Australia. Bedanya beliau cepat-cepat pulang ke tanah air. Saya sementara ini masih menunggu izin dari Gus Miftah untuk bisa pulang ke tanah air. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tadi sudah banyak sekali menyimak apa yang disampaikan dari beberapa pihak dengan sudut pandang yang masing-masing. Sosok ideal untuk pemimpin Nahdlatul Ulama menjelang 1 abad NU, saya mengambil dari PBNU. Kita tahu PBNU itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi dalam konteks diskusi kita, saya memahami bahwa sosok ideal itu juga harus memiliki karakter PBNU. Yang pertama adalah P, dia harus pandai membaca perubahan sosial. Kenapa? Karena ketika NU berdiri tahun 1926, itu orientasi kita adalah bagaimana kita bertarung, ya, bertarung dua tanda kutip ya, dengan teman-teman Wahabi. Ya. Nah, menjelang 1 abad NU, ternyata kalangan Wahabi juga sudah mulai berubah. Saudi Arabia itu sudah mulai moderat. Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengintroduce banyak sekali hal-hal yang tadinya tabu, ya, seperti konser musik, ataupun fashion show, bahkan perempuan sudah boleh menyetir dan seterusnya. Jadi kalau Wahabinya saja, Saudi Arabianya gitu ya, pusatnya saja sudah mulai bergerak menggeser bandulnya, sementara kita mau memasuki abad kedua, kita masih punya paradigma tahun 1926 ya. Ini saya kira mungkin jadi persoalan. Karena itu kita membutuhkan pemimpin memasuki masa transisi ini yang P, pandai membaca perubahan sosial. Ya. Bagaimana kemudian kita lihat demografi kalangan NU, banyak kalangan kaum milenial, tidak mungkin kemudian ada gap lagi antara para kiai sepuh dengan kalangan milenial. Regenerasi merupakan sebuah kata kunci, tapi juga jadi persoalan, regenerasi seperti apa yang diinginkan, regenerasi yang harus bisa membaca perubahan sosial. Apakah regenerasi itu berarti semuanya diserahkan kepada anak muda, sehingga para kiai lepas tangan, atau regenerasi itu modelnya adalah transisi. Jadi tetap saja yang sepuh memimpin, yang sepuh kemudian membina, sementara yang cendekia, yang anak-anak muda yang cendekia menemani dan mengabdi. Itu juga sebuah model regenerasi. Tentu nanti kita akan bahas di muktamar seperti apa modelnya. Tapi intinya adalah kita harus pandai membaca perubahan sosial, landscape dakwah juga berubah sekarang. Di abad kedua nanti kita bukan hanya menghadapi dunia medsos, kita akan menghadapi artificial intelligence. Jamaahnya Gus Miftah nanti sudah akan robot-robot cantik. Seperti di Saudi Arabia sudah ada robot bernama Sofia yang menjadi warga negara Saudi. Jadi kalau Saudi saja sudah punya robot, jadi bagaimana kemudian kita mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi P, kita memilih pemimpin yang pandai membaca perubahan sosial. Yang kedua adalah B, ya. PBNU, B adalah bangkitkan kembali peradaban Islam. Jadi bola dunia dalam lambang NU itu mencirikan bahwa sejak awal para kiai tidak hanya menempatkan NU dalam kajian lokal, tetapi juga dalam konteks global. Nah, peradaban Islam yang dibangun kembali oleh NU itu bukan dengan arti menggusur peradaban Barat sekarang. Bukan berarti kemudian menghancurkan peradaban yang ada, kemudian membangun kembali dari puing-puing kehancuran itu, tidak. Peradaban Islam yang dimaksud adalah merangkul dan bekerja sama
dengan peradaban-peradaban lainnya. Karena peradaban dunia yang kita sekarang nikmati bersama saat ini adalah merupakan asimilasi dan akumulasi dari berbagai kebudayaan zaman dulu yang semuanya saling punya kontribusi. Dan kita tidak bisa kemudian mengklaim bahwa hanya kitalah satu-satunya yang berhak mewarisi dunia ini. Tidak bisa. Dan membangkitkan peradaban Islam dengan orientasi masa lalu seperti dunia khilafah itu sudah nggak bisa lagi. Jadi kalau dengan peradaban Islam lewat khilafah tidak bisa kita lakukan, maka apa yang bisa kita lakukan di NU ini? Maka di sini perlu ada strategi kebudayaan. Saat ini umat Islam merasa tersisihkan dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya. Jangankan lawan peradaban Barat, lawan drakor saja, drama Korea dan budaya K-pop misalnya, kita kalah total. Misalnya. Nah, karena itu perlu ada strategi kebudayaan memasuki abad kedua NU. Jadi kita memilih pemimpin yang B tadi bangkitkan kembali peradaban Islam dengan pendekatan yang berbeda dengan gerakan-gerakan Islam transnasional lain. Gitu. PBNU, N. Nah, jadi sosok ideal yang ketiga adalah N, yaitu nunut apa kata Masyaikh. Nah, ini merupakan identitas orang-orang NU. Kita harus menjaga adab dan kita harus mengikut apa kata para Masyaikh. Karena para Masyaikh kita memutuskan sesuatu itu bukan hanya dengan memahami teks dan konteks, tapi juga dengan pendekatan spiritual. Dan ini menjadi salah satu kekuatan kita dalam rangka itu tadi, dalam rangka membaca perubahan sosial, dalam rangka membangkitkan kembali peradaban Islam, berkontribusi terhadap peradaban dunia, kita mengikuti apa kata Masyaikh. Jadi regenerasi yang didengungkan di muktamar nanti itu tidak boleh lepas dari bimbingan, pengawasan maupun pengayoman dari para masyaikh. Nah, tidak bisa kemudian kita membenturkan antara yang muda dengan yang tua, tidak bisa kita membenturkan antara kalangan profesional dengan kalangan pesantren, semuanya harus berjalan beriringan. Jadi PBNU, P, pandai membaca perubahan sosial, B, bangkitkan kembali peradaban Islam, N, nunut apa kata Masyaikh, dan U-nya terakhir adalah untuk Indonesia tercinta. Nah, jadi sehebat apapun program-program kita, program unggulan kita, semuanya harus diletakkan dalam konteks menjaga rumah kita bersama, yaitu untuk Indonesia tercinta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, serta kawan-kawan mahasiswa, kita lihat sekarang tokoh-tokoh NU itu sudah menyebar di mana-mana. Jadi ada yang berada di pusat kekuasaan, sesuai dengan tafsir dan ijtihadnya. Ada pula yang setia berada di jalur keilmuan. Ada yang cenderung berargumen secara eksternal antara NU dengan ormas lainnya. Jadi bantah-membantah, ini bid'ah atau nyunah gitu ya. Ada yang memang cenderung berargumen secara eksternal. Ada juga yang memilih mengonsolidasikan pendapat-pendapat ulama NU itu sendiri. Jadi serpihan-serpihan pendapat di Bahsu Masail itu dikumpulkan, kemudian keputusan di Munas, di Muktamar itu disosialisasikan. Ada yang kemudian bergeraknya di wilayah sana. Ada yang membina hubungan baik antara mazhab dan aliran. Misalnya bagaimana kemudian kita bisa bertoleransi dengan aliran-aliran lain, dengan mazhab-mazhab lain. Bahkan ada yang kemudian berteman baik dengan kalangan non-muslim. Nah, ada juga yang merupakan pembela utama doktrin Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada juga yang kemudian tidak mengerti tentang doktrin Ahlussunnah wal Jamaah secara detail, tetapi dia ikut tahlilannya, dia ikut istighosahnya, dan dia kalangan profesional. Dia mau mengabdikan dirinya untuk kepentingan NU. Jadi spektrumnya sangat luas. Karena itu menurut saya ada 3 pihak yang harus nanti diajak masuk ke PBNU selepas muktamar, siapapun yang terpilih nanti. Yang pertama adalah harus memasukkan apa yang kita sebut sebagai penjaga gawang aswaja. Ini artinya sifatnya ideologis. Jadi ulama-ulama yang sangat mumpuni, ya, seperti Gus Baha, Kiai Ma'ruf Khozin misalnya, ini memang harus kemudian
masuk dan diajak bergabung di PBNU karena kita membutuhkan ulama-ulama yang menjaga ideologi dan identitas ke-NU-an. Jadi yang pertama adalah kita merangkul yang bersifat ideologis. Yang kedua, para pemikir yang visioner. Ya. Jadi misalnya kalau nanti ketua PBNU mau ke satu daerah sebelum berangkat, itu sudah akan ada kajian-kajian dari timnya yang tadi bersifat visioner tentang apa yang dibutuhkan di daerah itu. Gitu. Jadi ketua umum PBNU ke depan nanti nggak cuma sekedar ceramah. Kalau ceramah itu nggak perlu ketua umum PBNU, itu cukup Gus Miftah aja misalnya. Tapi bagaimana kemudian bisa menyampaikan apa kebutuhan masyarakat setempat, apa kajian yang sudah kita lakukan dari Lakpesdam setempat misalnya, dan apa yang harus dilakukan oleh PBNU. Jadi misalnya nanti akan ngomong ke para tokoh-tokoh di sana bahwa Pak Bupati atau Pak Gubernur itu bisa tidur nyenyak, itu karena doa-doa para santri itu. Nah, tiap malam bisa tidur nyenyak, ya sambil ngorok, sambil apa, itu semua karena didoakan oleh para santri ini. Nah, tapi ya masa kemudian toilet pesantren aja nggak diperhatikan. Itu kira-kira bentuk-bentuk lobby-lobby negosiasi yang akan dimainkan oleh ketua umum PBNU. Tapi kalau kemudian tidak ada pemikir yang visioner, yang bisa menyampaikan apa kebutuhan masyarakat setempat dan apa yang harus kemudian dilakukan oleh PBNU, maka yang terjadi adalah hanya sekedar ceramah itu saja dan tidak perlu ada hadir seorang ketua PBNU untuk itu. Karena itu kita butuh yang kedua tadi adalah para pemikir yang visioner dan strategis, ya seperti Prof. Mahfud Said ini misalnya, ini juga harus dirangkul sehingga kemudian punya pemikiran-pemikiran yang strategis. Jadi kalau tadi yang pertama adalah sifat ideologis, ya penjaga gawang aswaja. Yang kedua adalah para pemikir yang visioner, sifatnya strategis. Yang ketiga yang tidak boleh dilupakan adalah untuk diajak masuk ke PBNU nanti adalah para praktisi dalam berbagai bidang. Ini sifatnya praksis, ya kalangan profesional. Ya. Misalnya kita perlu membangun sistem keuangan PBNU. Ya. Koin muktamar ya atau koin-koin NU di cabang-cabang itu sudah luar biasa, sudah bagus, tapi nggak cukup dengan itu. Kita harus kemudian punya sistem yang akuntabel, tapi juga kemudian memudahkan warga di bawah untuk bisa menyumbangkan, apakah dalam bentuk iuran atau dalam bentuk sumbangan kepada PBNU. Dan dasar sekali. Jadi kalau tadi Prof. Mahfud Said mengatakan ada 150 juta warga NU, saya nggak tahu datanya seperti apa. Karena kalau ingat angka 150 juta itu yang saya ingat adalah lagunya Rhoma Irama. 150 juta penduduk Indonesia, dan itu pun sudah dirubah sekarang kan, sudah direvisi lagunya itu. Sudah direvisi, sudah 200 lebih gitu kan, penduduk Indonesia. Nah, ada yang bilang sekitar 90 juta atau 80 juta gitu ya, saya nggak tahu. Yang jelas dulu ada kawan saya Mbak Liv Markus nanya ke Gus Dur berapa jumlah warga NU. Gus Dur bilang, coba tanya ke Muhammadiyah, berapa jumlah warga Muhammadiyah? Loh kok gitu Gus? Ya, pokoknya NU itu 3 kali lipatnya Muhammadiyah. Nah, jadi maka kita katakan 80-90 juta gitu ya. Kalau 150 juta mungkin termasuk yang sudah meninggal juga kita hitung. Maka kita membutuhkan memang pakar-pakar dalam berbagai bidang. Ekonomi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Para kalangan budayawan, kemudian kalangan milenial, itu semua harus juga dirangkul masuk. Nah, karena itu jangan sampai yang masuk nanti ke PBNU itu adalah jatah-jatahan, karena dia tim sukses, ya, karena dia kemudian dari partai tertentu, karena dia keluarganya, karena apa, dimasukkan gitu. Padahal dia tidak punya kapasitas, atau misalnya nggak jelas kepengabdiannya tiba-tiba langsung masuk di pengurus PBNU, di apa misalnya. Nah, jadi memang nggak cuma sekadar memikirkan sosok ketua umum PBNU-nya, sosok pemimpin yang idealnya, tapi juga timnya gitu. Jadi saya membayangkan masa transisi 2021 sampai 2026 ini, masa akhir abad pertama NU, di muktamar nanti itu harus muktamar yang berkualitas, bermartabat, dan bermanfaat. 3B, berkualitas, bermartabat, dan bermanfaat. Nah, karena itu
harus ada cetak biru atau blueprint yang nanti dihasilkan oleh muktamar untuk menjadi panduan NU memasuki abad keduanya. Gitu. Nah, kalau itu tidak kita lakukan di muktamar ini, kita hanya sibuk pada pertarungan siapa yang menjadi pimpinan NU, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan legacy memasuki abad kedua NU. Nah, karena itu saya mendorong agar muktamar muktamar NU nanti tidak seperti pilpres, ya, atau jadi polarisasi yang kuat antara dua kubu, atau bahkan berpecah belah nanti, karena banyak sekali isu-isu yang sangat krusial dan sangat sensitif yang akan nanti dimainkan oleh kedua kubu atau malah ketiga, keempat, kelima kubu, tergantung siapa yang mau maju nanti. Tapi hal-hal seperti ini yang saya kira mungkin menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Saya kira demikian aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita bisa berdialog, bisa berdiskusi lebih jauh. Subhanallahil hakim, maha suci engkau ya Rabb. Sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.